Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AD, Praktikum Analisis Data Statistika dari kelas RC. Di sini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Pertama, di sini ada saya sendiri, Ukasya Muntaha, kemudian ada Karisa Harfani, ada Nathanael Daniel Santoso, ada Ahmad Rizky, dan juga ada Nashwa Nur Afifah. Di sini kali ini kita akan menjelaskan apa yang kami dapatkan dari praktikum analisis data statistika modul 8 dengan judul statistika non parametrik. Jadi untuk statistika non parametrik sendiri itu bedanya dengan statistika parametrik adalah statistika non parametrik itu tidak memerlukan adanya asumsi bahwa data itu berdistribusi normal. Jadi kalau statistika parametrik itu memerlukan asumsi bahwa datanya berdistribusi normal, kalau statistika non parametrik tidak memerlukan asumsi tersebut. Nah, untuk pada statistika non parametrik itu ada beberapa uji yang biasanya dilakukan. Yang pertama itu ada uji Friedman, kemudian ada tabel kontingensi, terus juga ada uji normalitas, di situ ada uji Kolmogorov, ada uji Lilliefors, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada uji homogenitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Friedman terlebih dahulu, mana nanti untuk uji lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi uji Friedman ini adalah uji statistik non parametrik untuk sampel yang berhubungan, di mana uji Friedman digunakan sebagai alternatif ketika ANOVA 2 arah dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai karena tidak terpenuhinya asumsi yang diharuskan. Uji Friedman menentukan apakah jumlah rank dari setiap perlakuan berbeda secara nyata. Jadi untuk uji Friedman itu dia bentuk datanya adalah berupa ranking. Langsung saja di sini kita masuk ke contoh. Mana contoh pada uji Friedman ini kita bisa lihat ada perlakuannya itu ada 3 perawatan terhadap 5 subjek. Mana ada perawatan 1, perawatan 2, perawatan 3 yang diberikan kepada 5 subjek. Dengan hipotesisnya itu H0-nya adalah setiap ranking dari perlakuan kelompok adalah sama, dan H1-nya itu minimal ada satu perlakuan yang berbeda dengan lainnya. Ini kita lihat datanya ada 12, 15, 14, sampai 15. Dan di sini kita masuk ke pemrograman R. Langkah pertama itu, ini kita membuat data frame dengan variabel data, di mana di sini subjek sama dengan faktor rate 1 sampai 5, each 3 artinya membuat baris dari 1 sampai 5 dengan 3 kolom. Di mana kolomnya itu ada perawatan 1, perawatan 2, dan perawatan 3. Sebanyak 5 kali. Jadi untuk setiap datanya itu dari 1 sampai 5, dia termasuk dalam perawatan 1, kemudian 6 sampai 10 masuk ke perawatan 2, kemudian data ke 11 sampai 15 yang merupakan data pada perawatan 3. Nah, pertama di sini kita buat box plotnya dulu untuk melihat gambaran datanya dengan fungsi box plot seperti biasa. Dimana untuk X-nya itu perlakuan 3 perawatan dan Y-nya itu adalah nilai. Ini kita bisa lihat bahwa 3 perawatan dari 3 perawatan ini rata-rata skor perawatan 1 itu paling rendah di antara rata-rata 2 perawatan lainnya. Karena walaupun seperti itu, tapi kita bisa lihat juga bahwa perawatan 2 ini dia rata-ratanya paling tinggi dibanding 2 perawatan lainnya. Langsung saja kita masuk ke uji Friedman-nya. Nah, untuk melakukan uji Friedman pada R, sini kita pakai fungsi Friedman.test. Jadi fungsi Friedman.test ini adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan uji Friedman. Uji Friedman test ini adalah fungsi built-in pada R. Jadi udah disediain dari R, kita tinggal pakai buat ngelakuin uji Friedman dari data yang udah kita punya. Untuk datanya itu di sini kita pakai data yang tadi, kemudian kita print hasil dari Friedman test. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya dari pemrograman di atas. Ini kita bisa lihat datanya itu adalah variabel data yang tadi sudah dibuat dengan 3 perawatan dan 5 subjek. Ini kita bisa lihat juga hasil dari Friedman Chi-square-nya ada 8,4, derajat bebasnya 2, itu berarti didapat dari perlakuannya kan sebanyak 3 dikurang 1, jadi derajat bebasnya 2, dan p-value-nya adalah 0,015. Nah, dari hipotesis tadi, mental 1 sama mental 2 sama mental 3 pada H0, artinya setiap ranking dari perlakuan kelompok adalah sama, dan H1-nya adalah atau I tidak sama dengan 0, di mana I-nya itu adalah metode perawatan, ada 3, 1, 2, 3, yang artinya minimal ada satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian daerah kritiknya itu adalah
alfa sama dengan 0,05. Jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka tolakan 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu kan 0,015, dia lebih kecil daripada alfa 0,05, maka tolakan 0. Jadi kesimpulannya atau interpretasinya adalah setiap adalah minimal ada satu perlakuan yang berbeda dengan lainnya. Tuh, jadi kita lanjut ke perbandingan berganda. Jadi setiap kalau kita pada uji Friedman itu dapat tolakan 0, itu kan artinya minimal ada satu perlakuan yang berbeda. Nah, kita cari perlakuan yang berbeda ini atau hubungan antara perlakuan itu menggunakan perbandingan berganda. Nah, untuk perbandingan berganda itu kita pakai library yang namanya itu PMCMR+. Dari PMCMR+, kita pakai fungsi FRD all pairs NMNI test. Jadi fungsi ini buat nyari perbandingan berganda dari data yang kita punya. Nah, datanya itu yang digunakan adalah skor dan juga subjek ya, dan kondisi. Jadi kita bisa lihat outputnya itu ada perawatan 1 dengan perawatan 2 0,012, perawatan 1 dengan perawatan 3 0,609, dan perawatan 2 dengan perawatan 3 itu 0,139. Artinya perawatan 1 dan perawatan 2 adalah pasangan perlakuan yang berbeda secara signifikan satu sama lain karena memiliki nilai yang paling mendekati dengan alfa atau paling kecil. Nah, ini kan contoh dari modul. Selanjutnya kita akan melanjutin ke contoh yang sudah kami buat. Untuk contoh kasus yang kami buat itu di sini kita bikinnya 3 metode pengajaran yang diberikan kepada 5 siswa. Jadi kita lihat nilainya itu dari 3 metode pengajaran dan terhadap 5 siswa itu nilainya kayak gimana sih gitu. Ini kita bisa lihat untuk metode 1 dari siswa 1 itu dia dapat 85, untuk metode 2-nya dia dapat nilai 74, tapi di metode 3 dia dapat 69 dan seterusnya. Kemudian kita lakukan uji Friedman. Nah, untuk uji Friedman-nya sini kita bisa lihat ya. Sama seperti tadi, langkah pertama itu kita membuat data frame-nya terlebih dahulu, kemudian kita buat box plot untuk melihat gambaran datanya. Jadi pertama kita buat datanya menggunakan fungsi data frame. Sini ada X-nya, metode 1, 2, 3 atau perlakuannya, dan sini adalah nilainya, skornya. Ini kita bisa lihat dari box plot, kita bisa lihat kalau metode 3 itu metode yang nilainya paling bervariasi di antara dua lainnya. Jadi dia punya selang yang lebih besar, itu dari sekitar 70-an sampai 85-an. Jadi pada metode 3 tuh nilainya dia lebih bervariasi dibanding dua metode lainnya. Dan kita lanjut ke bagian Friedman test. Di sini kita bisa lihat dari Friedman test seperti tadi menggunakan fungsi Friedman.test. Terus di sini ada nilai, ada kondisi, di mana kondisinya itu berarti perlakuan dan juga pada subjeknya atau siswanya. Nah, menggunakan datanya itu data yang tadi sudah kita buat. Sini kita bisa lihat data yang digunakan itu ada skor, kondisi, dan juga subjek. Kemudian Friedman chi-square-nya 0,4. Kemudian di sini kita bisa lihat derajat bebasnya 2, sama seperti tadi dengan 3 perlakuan dikurangin 1 itu jadi 2 derajat bebasnya. Kemudian nilai p-value-nya itu 0,8187. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Jadi untuk metode tadi, untuk contoh kasus ini, uji hipotesis H0-nya itu tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3. Artinya, setiap ranking dari metode pengajaran memiliki nilai yang berbeda. Untuk H1-nya itu tau 1 tidak sama dengan tau I tidak sama dengan 0. Minimal ada satu metode pengajaran memiliki nilai yang sama dengan daerah kritik atau alfanya itu 0,05. Jika alfa lebih kecil daripada, jika p-value-nya lebih kecil daripada alfa, maka itu tolakan 0. Nah, karena p-value-nya itu 0,8187 yang artinya dia lebih besar daripada nilai alfa, maka kita gagal tolakan 0. Artinya kita terima 0, di mana artinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa minimal ada satu metode pengajaran yang memiliki nilai sama. Gitu. Jadi untuk karena kita gagal tolakan 0. Oh, maaf. Untuk gagal tolakan 0 berarti artinya setiap ranking dari metode pengajaran memiliki nilai yang berbeda. Itu misalnya. Nah, itu untuk contoh kasus yang sudah kami buat. Jadi ini adalah uji Friedman dari statistika non parametrik. Mungkin untuk uji-uji lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Oke, baiklah teman-teman, izin menanggapi selanjutnya, yaitu adalah tabel kontingensi yang dimana digunakan untuk menunjukkan frekuensi atau distribusi data dalam dua kategori yang berbeda. Nah, tabel ini nih biasanya digunakan untuk mengukur hubungan antar dua variabel kategori. Ya, langsung aja kita ke membuat tabel kontingensinya. Di sini lihat datanya matriks. Nah, fungsinya membuat matriks, yaitu tabel kontingensinya dengan elemen-elemen yang diberikan seperti 30, 20 ini.
Nah, terus kita end row sama dengan 2 di situ tuh adalah jumlah baris dalam tabel. Terus ada by row itu menyatakan bahwa data itu dimasukkan baris per baris, bukan kolom per kolom gitu. Selanjutnya adalah row name. Itu tuh memberi nama pada baris, terus ada call name itu memberi nama pada kolom. Seperti itu. Langsung aja kita print datanya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan uji chi-square. Nah, uji chi-square ini nih biasanya digunakan untuk ya gitulah. Tujuannya untuk menguji apakah terdapat hubungan signifikan antara dua variabel kategorinya. Itu asumsi yang pertama, data dalam tabel adalah hitungan frekuensi. Yang kedua itu frekuensi harapan untuk setiap sel tabel tidak terlalu kecil atau lebih besar atau sama dengan 5. Hasil uji memberikan informasi seperti nilai statistik uji, derajat kebebasan, dan p-value-nya. Lanjut kita menampilkan hasil uji chi-square-nya. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Itu hasil uji X-square-nya itu nilai statistik uji chi-square, terus DF-nya itu derajat bebas, terus ada p-value di sini ada, maka terdapat hubungan signifikan antara variabel kategori. Terus kita lanjut ke memeriksa frekuensi yang diharapkan. Nah, memeriksa frekuensi yang diharapkan ya. Sebentar. Nah, di sini kita lanjut ke expected ini, akses komponen frekuensi yang diharapkan dari objek hasil uji chi-square tadi itu. Terus komponen ini berisi matriks yang menunjukkan frekuensi yang diharapkan di setiap sel tabel. Nah, jika kedua variabel dianggap independen gitu. Formula untuk menghitung frekuensi yang diharapkan itu adalah ada rumusnya, itu EIJ sama dengan RI kali CJ dibagi N. Nah, kita langsung aja ke outputnya. Di sini kita lihat ada produk 1, produk 2, produk 3 itu yang pria itu ada di nilai 36,84, terus 26 dan seterusnya seperti itu. Kita lanjut ke contoh. Di sini ada sebuah perusahaan ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan pilihan terhadap 3 kategori produk elektronik. Ada laptop, smartphone, dan tablet. Nah, kita lanjut aja ke itulah. Sebentar. Untuk contohnya di sini kita disuruh untuk melakukan uji chi-square-nya. Terus kita disuruh tampilkan frekuensi yang diharapkan seperti yang di awal tadi. Langsung masuk aja. Oke, yang pertama itu adalah seperti awal tadi, kita masukin datanya, end row-nya 2, by row-nya true, row name-nya itu untuk memberikan namanya untuk row-nya, dan call name untuk kolomnya. Terus kita print aja tabelnya. Terus habis itu kita lanjutkan ke uji chi-square-nya. Nah, untuk uji chi-square kita langsung setelah udah dapat uji chi-square-nya kita tampilkan tuh uji chi-square-nya itu. Nah, di sini hasil uji chi-square-nya itu ada X-square-nya itu 0,271, DF-nya 2, p-value-nya 0,04348. Lanjut ke frekuensi yang diharapkan. Frekuensi yang diharapkan di sini expected frekuensi, masukin ke chi-square test. Terus kita print aja frekuensi yang diharapkannya, dan hasil outputnya itu untuk pria, untuk laptop itu 44, smartphone 36, tablet 40. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dan frekuensi produk elektronik. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nasional Afifah, NIM 122450125, kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian uji normalitas. Contoh dari uji normalitas yaitu ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini itu untuk menguji data distribusi dengan data teoritis normalitas. Nah, pada soal dari modul ini, itu kita akan menguji apakah nilai dari 20 siswa ini termasuk distribusi normal atau tidak. Jadi caranya itu kita menginisialisasikan data kita dulu, lalu kita menginstal package Nortest, lalu manggil package-nya Nortest. Package Nortest ini digunakan untuk uji normalitas. Lalu kita hitung untuk uji Kolmogorov-Smirnovnya menggunakan KS test, yaitu data dari ini, lalu pinom, min data, SD data. Pinom untuk membandingkan data kita ini dengan data yang berdistribusi normal. Lalu hasilnya akan seperti ini. Dari uji Kolmogorov itu 0,13534, dan berarti kalau misalnya dia lebih kecil berarti mendekati distribusi normal, kalau semakin besar tidak mendekati. Lalu p-value-nya 0,0
8572. Karena p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa, maka tidak tolak hak nol. Sehingga kesimpulannya data ini berdistribusi normal. Lalu untuk contoh selanjutnya, kita menggunakan set sheet untuk memastikan hasilnya sama setiap kali kita jalankan. Lalu kita mengambil ke sampelnya R0, kita mengambil sampel acak dari distribusi normal itu ada 50, lalu minnya 5, standar deviasinya 2. Lalu kita menguji dalam uji Kolmogorov-Smirnov. KS result, kita panggil datanya, KS test, data sampel, data ini, lalu pinom menguji apakah data sampel ini dapat dibandingkan dengan data distribusi normal. Lalu minnya dari ini, SDI dari ini, kita tampilkan hasilnya. Nah, hasilnya yaitu datanya 0,08332, p-value-nya 0,506. Karena datanya lebih kecil, maka dia mendekati distribusi normal. Lalu p-value-nya ini lebih kecil dari alfa, berarti kita tidak tolak hak nol. Sehingga kesimpulan yang diperoleh dari data ini distribusi normal. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang uji Lilliefors. Uji Lilliefors adalah versi modifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang mempertimbangkan estimasi parameter dari data sampel. Nah, di sini pada sebuah kelas yang terdiri dari 20 siswa memperoleh nilai 2, 3, 5, 6, 3, 2, 9, 7, 8, 6, 8, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 1, 8, 7 dengan tingkat signifikan 5%. Tentukanlah apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Di sini ada data C 2, 3, 5, 6, 3, 2, 9, 7, 8, 6, 8, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 1, 8, 7. Data ini akan dimasukkan ke dalam sebuah vektor data. Selanjutnya ada library NORTEST. Nah, pustaka NORTEST digunakan karena memiliki fungsi lily.test untuk melakukan uji Lilliefors. Selanjutnya ada lily.test-data. Fungsi lily.test digunakan untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak. Fungsi ini menghitung nilai statistik Lilliefors dan p-value berdasarkan distribusi data. Nah, di sini dapat dilihat bahwa datanya 0,13534 dan p-value-nya 0,4383. Nah, karena p-value 0,4383 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, maka tidak tolak H0, sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh data berdistribusi normal. Selanjutnya, ada contoh lain. Di sini pada sebuah perusahaan gaji 15 karyawan tercatat sebagai berikut. Gajinya dalam juta. 4, 6, 5, 7, 8, 4, 8, 4, 6, 8, 7, 9, 6, 6, 4. Dengan tingkat signifikan 5%. Tentukanlah apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini ada data C 4, 6, 5, 7, 8, 4, 8, 4, 6, 8, 7, 9, 6, 6, 4. Nah, data ini akan dimasukkan ke dalam sebuah vektor data. Selanjutnya, kode library NORTEST. Pustaka NORTEST digunakan karena memiliki fungsi lily.test untuk melakukan uji Lilliefors. Selanjutnya, kita akan melakukan dengan kode yaitu lily.test-data. Fungsi lily.test-data digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Fungsi ini menghitung nilai statistik Lilliefors dan p-value berdasarkan distribusi data. Di sini kita lihat ada data 0,16397 dan p-value-nya ada 0,3415. Karena p-value-nya 0,3415 lebih besar dari tingkat signifikannya yaitu 0,05, maka tidak tolak H0, sehingga kesimpulan yang diperoleh data berdistribusi normal. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Saya di sini Ahmad Rizky dengan NIM 122450138 akan menjelaskan tentang uji homogenitas, yang mana di sini menggunakan data iris yang telah disediakan oleh R. Di sini kita menguji apakah varian sepanjang kelopak bunga pada 3 spesies bunga adalah homogen.
Nah, di sini kita menggunakan uji Bartlett yang bertujuan untuk menguji apakah variansi antar kelompok data adalah sama atau homogen. Dalam konteks ini, variabel petal.like adalah panjang dari kelompok bunga sendiri, sedangkan spesies adalah kelompok spesies bunga, seperti Satosa, Versicolor, dan Virginica. Dari dataset Iris, uh, ini menunjukkan bahwa kita ingin membandingkan variansi panjang kelompok di antara ketiga kelompok spesies tersebut. Nah, dari dataset yang kita gunakan, kita menentukan argumen data yaitu sama dengan iris. Nah, hasil dari uji Bartlett ini menggunakan nilai uji chi-square-nya. Lalu kita mendapatkan derajat kebebasan atau DF, lalu kita mendapatkan p-value-nya. Jika p-value lebih besar dari 0,05 itu maka variansinya kelompok dianggap homogen. Sedangkan jika p-value-nya kurang sama dari 0,05 itu dianggap dengan berbeda atau tidak signifikan. Nah, di sini p-value-nya itu 9,2. Ya, nah ini lebih besar dari 0,05. Nah, di sini berarti variansinya antar kelompoknya homogen. Nah, di sini kita menggunakan uji Bartlett yang kedua. Ini contoh dari saya. Nah, kita menggunakan data empty cars di sini. Kita menguji homogenitas variansi efisiensi bahan bakar dengan variabelnya MPG berdasarkan kelompok jumlah silinder mobil, yaitu CEL dalam dataset empty cars. Nah, variabel MPG ini adalah efisiensi bahan bakar yang diukur dalam miles per gallon. Sedangkan CEL ini adalah variabel kategori yang membagi data ke dalam kelompok mobil dengan jumlah silinder yang berbeda, yaitu ada 4, 6, dan 8. Lalu di sini kita menggunakan uji ini untuk mengetahui apakah variansi efisiensi bahan bakar dari kelompok mobil dengan jumlah silinder yang berbeda adalah sama. Jika hasil menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05, maka variansi antar kelompok dianggap homogen. Namun jika p-value lebih kecil dari 0,05, variansi kelompoknya dianggap berbeda secara signifikan. Nah, di sini terdapat p-value-nya itu 0,01. Nah, ini berarti lebih kecil dari 0,05. Dan yang berarti variansinya dianggap berbeda. Nah, sekian penjelasan dari kelompok saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.